Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berikut adalah tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 001 Tembilahan Kota, Bapak Taslim SPD MPD. Saya Elvi Patria, CGP Angkatan 5 SD Negeri 32 Tembilahan. Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Apakah Bapak bersedia saya wawancara dulu? Enggak. Saya juga bersama dengan rekan-rekan CGP dari SD 001 Tembilahan, Ibu Marita dan Ibu Sendiri. Lempar langsung saja ke pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dari tatanan bahasa. Kalau mengidentifikasi kasus berarti kasusnya sudah ada. Sementara untuk sampai hari ini kasusnya saya belum ketemu, gitu kan? Mungkin ada di sini. Jadi saya tidak pernah melakukan identifikasi, ya, tapi itu sesuai dengan apa yang terjadinya. Semua kasus harus diselesaikan. Jadi bagaimana dapat mengidentifikasinya berarti identifikasi secara langsung tidak ada, tapi ada kasus tetap kita selesaikan untuk kebaikan sehingga tidak terjadi halangan dalam pelaksanaan tugas-tugas di sekolah. Pak, izin bertanya juga ya Pak ya, sebelum ini kan Bapak sebagai pimpinan sekolah kita nih SD 1, sebagai pimpinan kan tentunya dalam pengambilan keputusan di sekolah kita nih, misalnya ada kasus-kasus yang mengandung sama-sama benar menurut Bapak, sama-sama benar menurut sebagian yang lain, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak, bagaimana Pak? Ada tidak terjadi seperti itu Pak, kasusnya Pak, pengambilan keputusan? Maksudnya seperti apa tadi? Yang ini misalnya dalam mengambilkan keputusan, Bapak mengalami dilema di satu sisi ingin mengikuti peraturan sekolah kita, di satu sisi mungkin adanya rasa belas kasihan kepada guru atau kepada murid, seperti itu Pak. Ya, dia dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya kalau saya tidak salah ada 3 tipe. Berdasarkan aturan, bekerja berdasarkan aturan, kemudian bekerja berdasarkan nurani, Ya, yang ketiga berdasarkan tujuan. Nah, kalau aturan, bicara aturan, itu kita akan kaku. Kita tidak mau peduli, terus seperti ini. Ya kan? Ada yang keputusan itu diambil berdasarkan nurani. Yang tadi pertanyaan itu benar-benar atau salah. Ya, yang kebenaran itu pasti sejahat-jahatnya orang, walaupun di mulutnya kata itu salah untuk membela diri, tetapi di kalbu dia, di hati dia pasti tahu itu benar. Nah, disinilah kita melihatnya bagaimana untuk baik kedua belah pihak, untuk kedua sisi, yang namanya tadi benar-benar, ya kan? Nah, jadi itu tadi kembalikan ke hati. Yang ketiga, keputusan tadi adalah berdasarkan tujuan. Tujuan kita apa? Kalau saya berdasarkan tujuan, yang penting tujuan seperti saya tidak mau tahu. Ya. Tidak peduli perasaan orang yang mau saya buat keputusan. Nah, disinilah seninya memimpin itu. Disinilah seninya bagaimana membuat keputusan. Jadi tidak ada satupun yang terbaik di antara tiga itu. Kalau menurut saya yang terbaik adalah pengambil keputusan secara situasional. Situasional sesuai dengan konteks kasusnya seperti apa. Jadi Pak, mereka lanjutkan juga dengan pertanyaan berikutnya. Seandainya tadi masalah-masalah yang Bapak temukan satu keputusan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa selama ini Bapak lakukan?
Itu tadi saya bilang. Kalau kita membuat langkah-langkah berarti sudah ada standar. Ya. Karena yang namanya kasus itu akan berbeda. Tapi setiap kasus itu tidak mungkin kasus motor itu yang terjadi. Iya. Ini sesuai konteks kasusnya. Datangnya Jadi, secara tiba-tiba. iya. Gitu. Langkah-langkah itu Lihat kasusnya lihat Pak ya. kasusnya dulu gitu. Kasusnya apa, baru kita buatkan Baru bisa ditentukan langkah-langkah. Jadi Tapi- selama ini adakah langkah-langkah Ya yang lah, Bapak lakukan? situasi seperti Lihat apa situasi. gitu. Tidak bisa saya buat langkah seperti ini karena kasusnya beda gitu. Nah, lihat kasusnya gitu. Kasus yang muncul apa gitu. Baik Pak, berarti yang Bapak lakukan situasional ya. Situasional. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang paling efektif adalah bagaimana kita membuat suatu masalah atau kasus itu dalam penyelesaiannya merasa tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Saya katakan ini adalah win-win solution. Artinya tidak ada masa benar. Misalnya ibu berkasus, lalu saya merasa keputusan yang paling benar itu saya tegakkan, tetapi hati ibu tidak menerima. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Saya ikuti hati ibu, tetapi hati saya tentang. Nah, di sinilah perlu kita kejelian kita, analisis kita terhadap sesuatu kasus itu tadi. Ini loh yang kita buat keputusan adalah untuk kebaikan, bukan untuk personal kita masing-masing. Kebaikannya artinya bakal lulus sekolah aja untuk lembaga. Jadi intinya yang saya lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus itu, kunci yang saya pegang itu adalah bagaimana keputusan itu merasa kita semua bisa menerima. Yang berkasus menerima, saya selaku kepala sekolah, apa yang saya inginkan tercapai. Jadi win-win solution. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan kan ini pasti ada tantangannya nih Pak. Baik dari guru, baik dari yang punya kasus, tantangannya seperti apa misalnya Pak? Tantangannya itu pulang pada individu sendiri. Apa terpulang itu? Kalau saat pengambilan keputusannya, masalahnya muncul, kasusnya muncul, di saat itu mood saya selaku pengambil keputusan tidak bagus, ya kan? Itu keputusan juga tidak baik. Begitu Hasilnya juga baik. sebaliknya, yang merasa ada bermasalah, misalnya guru, suatu guru, mood ibu tidak bagus, sebaik apapun yang disampaikan ibu tidak akan menerima, ya kan? Oke, ya, Pak. Nah, jadi di dalam penyelesaian tantangan itu tadi kembali kepada personal kita, lihatlah timingnya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan, yang terbaik itu adalah win-win solution, merasa semua kita merasa menang karena ini kebaikan. Jadi itulah apa namanya pertanyaan tadi itu Efektif. ya untuk efektif tantangannya. Jadi tantangannya adanya pada kedua belah pihak. Bagaimana kita menerima sesuatu kebenaran itu bukan pembenaran. Oke Pak, jadi kata Bapak tadi mengatakan bahwa mengambil keputusan itu ada time-nya ketika menyelesaikan Pak ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan itu Pak? Ya, kalau jadwal saya tidak membuat, karena kasus itu munculnya secara insidental. Tetapi juga lihat kasusnya. Kalau kasusnya rasanya perlu analisis yang dalam, itu kan tidak mungkin bisa diselesaikan saat timbul kasus diselesaikan Langsung ya Pak ya. Jadi kalau perlu pertimbangan dari pihak lain, misalnya ada perlu dari guru lain, maupun kepentingan lain, masukannya, nanti baru kita jadwalkan bagaimana menyelesaikan kasus yang terjadi. Jadi jadwalnya secara spesifik tidak ada kita buat, hanya sesuai dengan situasi tadi. Baik Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
Kalau seseorangnya tidak, tetapi kalau orang lain pasti ada. Karena keputusan itu apalagi yang sifatnya untuk Sekolah. lembaga, sekolah, atau pendidikan itu kan melibatkan orang lain. Itu yang pengambilan keputusan saya tetap misalnya ada kasus atau masalah, saya akan minta pertimbangan dari rekan-rekan guru yang lain bagaimana dengan hal ini. Walaupun tidak secara formal, ya sebelum ada penyelesaiannya kita dikira kalau begini seperti apa. Jadi dari masukan-masukan rekan-rekan guru, guru yang lainnya, itu gambaran itulah nanti yang saya akan pertimbangkan. Ya, itu keputusan apa yang akan diambil. Sebetulnya dalam pengambilan keputusan, diam aja pun itu sudah suatu keputusan, ya kan? Dengan diam aja pun itu keputusan. Tetapi ini kan yang masuk keputusan ini ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Jadi artinya keputusan di sekolah ini bukan mutlak keputusan saya selaku kepala sekolah. Kita ada masukan dari pihak-pihak, khususnya warga sekolah yang saya anggap bisa memberikan masukan. Pak, dari pengambilan keputusan yang Bapak katakan tadi kan ada dari pihak sekolah, sehingga keputusan yang Bapak ambil bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Dari pengalaman ini Pak, pengalaman pengambilan keputusan ini pembelajaran apa yang bisa diambil hikmahnya lah Pak? Semua yang terjadi itu pasti ada hikmah. Misalnya kasus ini, kita tidak juga bisa menyalahkan kasus itu dari situ. Tetapi Tuhan itu menciptakan sesuatu itu yang kita tidak tahu, ini sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi kita tidak tahu hikmah apa. Nah, belajar dari itu, pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, kasus-kasus yang terjadi semuanya tetap ada hikmah. Hikmahnya ya untuk saya sendiri juga bisa untuk sebagai introspeksi diri, ya di mana letak salah kita. Jadi intinya di sana tadi saya balikkan kepada jawaban yang di atasnya, kita harus tahu mana yang kebenaran, mana yang pembenaran. Kalau kebenaran itu mutlak, semua orang akan mengakui. Tapi kalau pembenaran, mungkin saya merasa benar, itu hanya pembenaran, belum tentu kebenaran. Tapi yang harus kita tegakkan di dalam menyelesaikan masalah itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Hikmah yang kita. Baik Pak, berarti dah tuntas dari pertanyaan-pertanyaan dalam kasus pengambilan keputusan mengenai bidang etika. Mungkin cukup ya Bu ya, cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya, pengalamannya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kedua, wawancara bersama Kepsek SDN 023 Bapak Ahmad Afandi, SPD, MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Marita dari CGP Angkatan 5. Saya kesini untuk ingin mewawancarai Bapak tentang materi modul kami di LMS itu mengenai dilema etika yang selama ini dihadapi oleh kepala sekolah. Begitu. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral menurut Bapak? Oke, terima kasih Bu Marita. Ini CGP hebat ya, lulusan sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Indra Hilir. Jadi kebetulan saya juga alumni dari guru penggerak angkatan 1 yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 023 Tembilahan yang diamanahkan kepada saya. Baiklah, ini mengenai identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini sangat sering terjadi. Nah, jadi banyak hal lah yang membuat kita terkadang harus bijak dalam melakukan mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Tetapi tentu kita melihat pula kondisi masalahnya seperti apa, kita lihat dulu latar belakangnya seperti apa, kita selidiki juga, barulah tentunya kita identifikasi. Dalam hal mengidentifikasi ini kita tidak sendiri, tentunya juga ada teman yang tentunya yang bisa kita ajak berkomunikasi
jika perlu mungkin terhadap orang yang bersangkutan yang mungkin mempunyai masalah. Contoh misalnya guru-guru ini, kalau guru ya tenaga pendidik, hal kecil saja kadang sudah bisa menjadi masalah bagi mereka. Saya ini bukan menyebut ibu-ibu ya, salah satunya contoh dia punya anak kecil. Kadang alasannya, Pak, saya punya anak kecil, saya tak bisa begini, saya tak bisa. Sebenarnya itu adalah lumrah ya, masalah yang terjadi pada kita sebagai guru atau ibu rumah tangga, juga keluarga memiliki anak dan segala halnya. Tetapi dalam rasa simpatinya, empatinya, saya berempati dengan hal yang seperti itu. Tetapi tentu dengan tugas dan tanggung jawab, dia juga harus menjalankan. Jadi saya sampaikan kalau hal yang seperti ini, tolong ibu sikapi kembali. Artinya ibu tahu misalnya jadwal kita masuk pukul 7, tentunya ibu harus mempersiapkan diri dulu sebelum pukul 7. Jadi jangan ibu keluhan ibu aja yang ibu sampaikan, tetapi ibu tidak menyikapi juga tentang tugas tentang jawab ibu sebagai guru. Saya empati dan simpati. Oke, ini semua hal orang pasti akan terjadi. Semua orang punya keluarga, punya anak. Tentunya juga kita yang punya diri dan punya tanggung jawab sebagai seorang pendidik harus bisa menyikapi juga, dan kita harus bisa menyiapkan diri, carilah solusinya. Kami punya anak ini seperti apa? Kerjasamalah dengan suami, komunikasikan dengan suami. Tentu ada solusi nanti yang bisa kita dapatkan, dan tidak terbengkalai pula pekerjaan yang ada di sekolah kita. Itu yang selalu kami sampaikan. Artinya jangan keluhan aja yang disampaikan. Ini salah satu mungkin mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang terus kepada etika dan menunjukkan moral tadi. Baik, terima kasih Bapak, bagus sekali ya cara mengidentifikasinya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Misalnya di satu sisi benar, satu sisi lagi dia benar, begitu Pak. Oke, ini juga sering terjadi nih Bu ya, terutama masalah jadwal masuk sekolah, masuk kelas, masuk kita di kelas. Ini yang terjadi terkadang, ini terutama kepada tenaga pendidik ya, guru. Yang satu misalnya guru kelas, yang satu guru bidang studi. Kemudian mereka sudah kesepakatan kemarin, contoh ada sebuah kesepakatan mereka masuk, oke Pak, kita sepakat guru kelas dengan guru bidang studi masuknya seperti ini. Ternyata setelah dilaksanakan terjadi miskomunikasi. Tentunya ini sebagai pimpinan kita harus bisa menyikapi. Tentu saya panggil dulu salah satunya, kedua-duanya, tapi bergantian. Saya tanya dulu masalahnya seperti apa sebenarnya. Tentu mereka akan cerita masalah yang dihadapinya. Sementara kan kemarin sudah ada kesepakatan. Kemudian tanya lagi yang satu seperti ini. Barulah kita bisa melihat, oh rupanya di sini letak permasalahannya. Mungkin yang satu ini tidak bisa dia masuk terlalu cepat. Misalnya masuk di jam pertama. Sementara kemarin di awal sudah sepakat, oh guru bidang studi masuknya di jam pertama, guru kelasnya masuk di jam terakhir. Ternyata hanya itu saja masalahnya. Ini kan bisa diselesaikan. Artinya salah satu harus bisa mengalah. Bukan berarti sebuah kepentingan. Ditanya kepada guru bidang studi, kenapa misalnya Bapak tidak bisa masuk jam pertama? Saya tak bisa masuk jam pertama Pak, karena saya ada kegiatan begini-begini mungkin di rumah dan segala hal. Saya harus mengantar anak ini. Itu kan masalah pribadi. Oke. Kalau guru kelasnya, kenapa tidak bisa masuk jam pertama? Saya gini-gini Pak. Jadi solusinya mungkin bisa kita pecahkan bersama, kita cari masalahnya. Kalau ibu kira-kira datang pagi bisa tak Bu? Bisa sih sebenarnya Pak, mungkin jawabannya seperti itu. Akhirnya kan kita akan menemukan solusi. Nah, kan sudah selesai masalahnya Bu, kata kami kan. Bapak ini karena dia tidak bisa datang pagi mungkin begini-begini. Mungkin lebih apalagi kalau dia memaksakan diri. Tetapi ternyata yang dulu kelasnya bisa, cuman mungkin tidak terlalu urgent untuk dia kalau dia datang pagi. Permasalahan yang Bapak hadapi itu, adakah langkah-langkah atau prosedur tertentu seperti apa gitu yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk memecahkan masalah itu adakah? Ya. Untuk langkah-langkah seperti itu, pertama saya melihat situasi dan kondisi. Situasi yang bermasalah kita lihat juga dulu. Jangan pada saat dia sedang tidak nyaman kita langsung tanya-tanya dengan segala hal, kan mungkin suasananya tidak nyaman. Lihat moodnya juga. Ya kita lihat situasinya.
Maka itu kami bilang dari awal, jadi pimpinan itu sebenarnya berat. Beratnya pertama tanggung jawab, kemudian kita sebagai orang tua, walaupun kita muda, tapi kita sebagai orang tua, kita harus tahu kondisi kriteria guru kita ini, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Kalau situasinya, strateginya menghadapi yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Jadi itulah yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Kita baca karakter guru-guru kita. Kalau kita sudah tahu, barulah kita mungkin pelan-pelan untuk menuju ke permasalahan. Kedua, mungkin juga kita bisa lihat keadaannya, kita pelajari lingkungannya juga, tidak hanya di sekolah, keluarganya seperti apa. Mungkin bisa saja dia rumah tangganya broken home juga, ada masalah juga keluarga. Jadi itu kita pelajari juga, tidak terbawa-bawa ke sekolah. Kemudian mungkin faktor usia ini pengaruh juga nih Bu. Guru-guru kalau sudah faktor usia dia kadang sensitif, apalagi yang tua-tua, mudah tersinggung dan segala hal ini, kita harus pandai-pandai juga menyikapinya. Kalau kita tidak pandai menyikapinya, nanti akan berefek kurang baik juga. Jadi itu terlihat sebagai pimpinan itu tanggung jawabnya besar. Tapi kita disinilah juga menjadi tantangan bagi seorang pimpinan, jadi seorang kepala sekolah juga bisa menjadi bijak kita mengambil sebuah keputusan. Baik, jadi dari langkah-langkah tadi ada 3 langkah ya Pak ya. Kemudian yang pertama dari situasinya, kemudian yang kedua tadi lingkungan keluarganya seperti apa, kemudian keadaan dianya seperti apa di saat mengambil keputusan gitu Pak ya. Nah jadi dari ketiga langkah yang tadi Bapak ambil, yang mana yang paling efektif gitu? Yang paling efektif itu Iya. kita lihat situasi, kondisi, keadaan. Jadi kita baca dulu, lihat situasinya, kalau itu sedang bagus, moodnya sedang baik, barulah kita coba sama-sama berdiskusikan. Tapi kalau situasi sedang panas, sedang tak enak, kan tambah runyam, jadi tambah tidak bagus, menambah masalah. Walaupun kita sebenarnya kan pimpinan itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, dia pun kadang punya masalah, tapi dia coba meredam. Itulah pendewasaan kita pada saat kita menjadi seorang pimpinan. Banyak hal baik yang bisa kita pelajari, terutama di guru penggerak ini. Ilmunya banyak, kemudian sangat bermanfaat. Untuk menjadi seorang kepala sekolah ini sangat bagus, apalagi yang sudah dilakukan Menteri Mas Nadiem Makarim ini. Tentunya memang yang menjadi pimpinan-pimpinan ke depan itu orang yang memang punya potensi dan sesuai lah di bidangnya. Baik, oke, dari situasional lah Pak ya, yang paling efektif ya yang diambil ya. Nah, tentu ada tantangan ketika mengambil keputusan itu, tentu ada tantangannya. Ketika Bapak mengambil keputusan, kasus-kasus dilema etika, apa sih tantangannya Pak? Betul, kalau untuk tantangan ini sudah jelas, tapi kita harus melihat tadi apa efek negatif dan positifnya dari sebuah dilema etika tadi. Saya selalu coba untuk mendiskusikan ini pada guru-guru yang senior, yang memang bisa diajak komunikasi dengan baik, yang tentunya memberikan masukan-masukan yang baik. Saya belajar dari guru-guru yang senior juga. Jadi saya tanya juga gimana administrasi kegiatan-kegiatan yang dulu seperti apa, waktu dia menjadi guru seperti apa. Jadi ini merupakan pengalaman juga bagi kita, walaupun tidak mengalami secara langsung, tapi kita bisa berkomunikasi dengan guru yang memang kita anggap memang punya kemampuan untuk kita handalkan, dan bisa kita ajak komunikasi, kita ajak curhat, dimintai pendapat juga bisa. Ini lebih, terkadang kan kita sebagai pimpinan tidak bisa mempunyai ide sendiri. Ide itu bisa saja dari orang lain. Nah, dengan kita berkomunikasi tadi, akan mungkin dalam waktu komunikasi akan muncul ide-ide baru. Sehingga untuk menyikapi hal-hal itu kita bisalah, tantangan-tantangan itu bisa dihadapi dengan maksimal. Artinya selagi hal itu masih banyak positifnya, sisi negatifnya itu sedikit, tentunya kan akan menguntungkan juga. Terutama kalau ada permasalahan-permasalahan yang pelik nih, misalnya di sekolah ada hal-hal yang urgen yang tidak bisa diselesaikan oleh keputusan kepala sekolah sendiri, kita adakan rapat. Nah, kita di sekolah sudah ada komunitas praktisi. Saya biasa untuk bertemu guru-guru itu rapat briefing sebentar itu di hari Senin, karena kami kan upacara bendera itu semua hadir,
wajib hadir, dan kita ada yang namanya absensi kehadiran. Nah, jadi pada saat setelah selesai upacara kita briefing sebentar di aula. Jadi saya sebagai pimpinan menanyakan kalau ada masalah-masalah kita selesaikan bersama dengan keputusan rapat. Jadi kalau sudah rapat lebih dari 50%, yang tantangan tadi tentu bisa diatasi bersama. Oke, Pak. Nah, jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika yang Bapak ambil, misalnya apakah Bapak menyelesaikannya itu di waktu itu, atau Bapak punya waktu lain Bapak jadwalkan gitu untuk memutuskan suatu keputusan? Untuk sesuatu hal yang kadang terlalu rumit, tentunya kita pikirkan dulu, kita lihat situasinya seperti apa, tidak bisa kita langsung putuskan di hari itu. Itu tadi contoh, sedikit saja masalah antara perbedaan waktu saja antara guru kelas dengan guru bidang studi, tidak bisa langsung kita ini gini, tidak bisa. Tentu kita harus panggil dulu satu-satu, kita lihat masalahnya Ada seperti prosedur apa, gitu, ya. Setelah kita telusuri, ternyata ini kan baru kita temukan masalahnya selesai dan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi keputusan itu tadi, kalau terlalu pelik pun kita harus adakan musyawarah untuk mufakat. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau faktor orang lain atau seseorang itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita di sekolah ini, kita kan sudah ada dibentuk. Kalau di SMP, SMA mungkin wakil ya. Iya. Kalau saya mengatakan ini bagian dari wakil juga, tapi kami sebut ini yang membantu kinerja kepala sekolah. Di sini kami bentuk juga strukturnya, ada namanya bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang ekstrakurikuler, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang membantu dalam setiap kita ada suatu permasalahan, misalnya permasalahan terhadap siswa. Tentu ya bidang kesiswaan yang menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah. Kalau bidang kesiswaan sudah tidak bisa menghadapi, tentu bisa dipanggil bersama-sama dengan kepala sekolah. Ada juga bidang kurikulum, misalnya untuk membahas nanti ujian anak seperti apa, kapan kita membuat kisi sekolah, kelas, membuat soal, dan itu kan ada perpanjangan tangan juga dari kepala sekolah, itu bagian bidang kurikulum. Jadi kalau yang membantu secara khusus orang-orang tertentu tidak ada, tapi yang jelas kita sudah membentuk struktur organisasinya sesuai dengan tupoksi masing-masing, tugas dan fungsinya yang dibebankan kepada guru tersebut yang diberi tugas dan tanggung jawab. Ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama juga, keputusan hasil rapat. Jadi yang sudah ditunjuk sebagai wakilan kepala sekolah itu tentunya bertanggung jawab dengan tugasnya. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali Pak ya hari ini wawancaranya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari hasil pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, itu tadilah yang saya sampaikan di awal, sebenarnya sudah saya sampaikan. Untuk menjadi seorang pimpinan itu kan berat sebenarnya. Tugas dan tanggung jawab itu diberikan berat, merupakan amanah, sehingga kita harus betul-betul bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita harus bisa melihat situasi dan keadaan juga. Tidak bisa semena-mena terhadap rekan kerja. Kalau saya nyebutnya rekan kerja saja ya, bukan anak buah. Kadang ada orang menyebut anak buah kan. Ini rekan kerja. Saya sampaikan kepada guru-guru, sekolah ini bukan milik pribadi, bukan milik perorangan, milik kita bersama. Jadi banggalah kita dengan sekolah kita. Coba belajar mencintai sekolah kita. Separuh hidup kita itu ada di tempat kita bekerja. Artinya seberapapun besar gaji yang kita terima, seberapapun besar penghasilan, dari sinilah kita hidup dan makan. Itulah yang selalu kami sampaikan kepada rekan-rekan kerja. Artinya janganlah kita menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Tadi kami sampaikan bahwa sekolah itu milik kita bersama. Kalau ingin maju, tentu kita harus bersama, bukan sendiri-sendiri. Kalau ingin baik, kita harus bersama, harus ada jalin sebuah kekompakan, jalin sebuah kerjasama yang baik, kesepakatan yang baik. Ya kalau ada masalah-masalah yang sangat berat, kita diskusikan, kita buat rapat, kita rapatkan biar tidak terjadi masalah di lain hari, biar tidak ada sebutan-sebutan di belakang. Jadi
inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita memanajerial sebuah organisasi, ini termasuk juga sekolah, itu harus harus benar-benar bisa belajar pendewasaan. Kadang orangnya muda, pemikiran kita harus dewasa. Orangnya tua belum tahu juga pemikirannya dewasa. Jadi kami menganggap bahwa kami di sini sebagai pimpinan itu adalah sebagai orang tua ketika kami bekerja. Tapi kalau sudah di luar daripada pekerjaan, yang tua tetap kita tuakan. Yang muda ya kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaannya seperti apa. Mungkin itulah pelajaran yang bisa diambil. Ya Bapak, terima kasih, luar biasa sekali pengalamannya, sangat menginspirasi buat Marita Pak ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih dan semoga SD 23 Tembilahan ini semakin sukses dipimpin oleh Bapak. Kedepannya menjadi sekolah unggul di Inhil Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak sebelumnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketiga wawancara bersama Kepsek SDN 011 Pekan Kamis bersama Ibu Yanti Amelna MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami dari CGP Angkatan 5, saya Ibu Marita dan rekan saya Ibu Sunasi ingin meminta pengalaman cerita dari Ibu mengenai tentang pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral selama Ibu memimpin sekolah selama ini. Nah, jadi ketika Ibu selaku kepala sekolah selama ini, apakah Ibu sering menemui kasus-kasus dilema etika dan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dan mengidentifikasinya di dalam rujukan moral? Baik, terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan CGP ya. Karena kami di sini juga merasa bincang-bincang kita ini sangat penting ya untuk kemajuan kita bersama. Mungkin di sini kalau pengalaman yang ini mungkin belum terlalu banyak. Cuman apa sebabnya, karena kan saya ini hanya PLH, masih itu pun masih baru ya, dari tanggal 16 Agustus 2022. Tapi walaupun dalam waktu yang singkat ini sangat banyak dilema-dilema yang kita alami atau pengambilan keputusan yang harus kita putuskan dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah. Yang jelas contohnya misalnya tentang kehadiran guru saja, seperti misalnya pembiasaan dalam upacara. Kebetulan kan di sekolah ini ada 2 ronde, pagi dan siang. Kelas 1, kelas 5 dan 6 itu masuk pagi, sedangkan 2, 3 dan 4 itu masuk siang. Nah, sementara seperti hari Senin kan upacara tuh. Nah, kita kan memberikan semacam untuk peningkatan kedisiplinan lah ya. Semua guru tuh harus hadir upacara setiap hari Senin pagi. Nah, sementara kadang-kadang guru yang masuk siang ini penegasan itu kan kita suruh kadang-kadang kurang diresponnya, akhirnya kadang-kadang mereka pun ada yang buat kesepakatan semacam bergantian datang gitu, ya. Semacam bergantian karena ada 6 kelas, kadang-kadang hari Senin ini datang 3 orang, Senin depan datang 3 orang. Jadi setelah ditanya gitulah ya apa namanya, mungkin kendala ya, ada juga kendala masalah yang dia kadang-kadang menjaga anak menjaga anak terlambat, anak-anak biasa masuk siang gitu ya, jadi yang menjaga anak datang. Nah, seperti itu memang berat kita mengambil keputusan itu harus gimana. Jadi satu-satunya jalan memanggil guru-guru itu untuk mengikuti rapat. Di rapat itu dibicarakan kalau
seandainya ada keperluan ya udah dikasih tahu apa betul-betul halangan benar. Tapi kalau seandainya memang masih bisa ditinggal, usahakanlah datang tepat waktu, jangan diambil keputusan sendiri dengan perjanjian untuk dilihat gitu. Nah, akhirnya juga dibuat kesepakatan adanya dibuat daftar hadir upacara. Oh iya. Nah, dengan seperti itu mungkin dengan adanya mengisi absensi khusus upacara mungkin dapat juga meningkatkan kedisiplinan kawan-kawan. Itu salah satu contoh yang baru dialami di dalam masa berapa minggu. Iya Bu, berarti dari yang apa Ibu sampaikan tadi kasusnya ada kehadiran guru antara mengikuti peraturan tadi Bu ya, Iya, dengan rasa peduli Ya. kepada guru ya Bu ya. Ya. Jadi untuk kasus-kasus ini Bu, kepentingan yang Ibu ini yang satu merasa benar, yang satu kita merasa apa? Kasihan. Iya, kasihannya Bu ya. Jadi untuk langkah-langkahnya ini bagaimana Ibu untuk menghadapi seperti ini? Iya. Tadi sebagai contoh tadi ya kita panggil bisa panggil mengadakan rapat. Nah, kita tanya masing-masing di depan kawan-kawan di tersebut kan kita rapat apa kendala apa yang dihadapi kenapa tidak semuanya harus tidak dapat menghadiri upacara ya gitu kan. Jadi satu-satunya jalan itu tadilah dengan mengadakan rapat terus membuat kesepakatan bersama untuk membuat absensi kehadiran upacara tersebut. Jadi itu langkah yang ditempuh dan keputusan yang diambil. Oke Bu, berarti ada dua langkah ya Bu ya. Yang pertama tadi rapat, yang Iya. kedua absensi. Nah, Iya. dari kedua langkah itu yang mana yang lebih efektif menurut Ibu? Kayaknya sama sejalan Sejalan ya, Bu, ya. karena melalui rapat dibuatlah kesepakatan untuk mengisi daftar hadir tersebut. Tujuannya kan daftar hadir kan maksudnya tuh nanti bisa terbaca dengan dihubungkan dengan nilai-nilai mungkin bisa dilarikan ke SKP atau Oh iya. Ya. Banyak sedikitnya kan ada juga unsur oh iya saya sering tak datang dengan melihat absen itu kan merupakan motivasi juga mungkin bagi kawan-kawan. Berarti keputusan Ibu kan efektif rapat absensi. Iya. Pasti Bu ya setiap keputusan yang diambil ada tantangannya nih. Nah, ada tantangannya. Jadi dalam hal apa yang bisa dilakukan lah nih pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan, ada yang pro kontra seperti itu. Kalau misalnya ya namanya kita sama-sama rambut yang sama itu Iya benar. tidak mesti di masalah apa saja, tidak mesti di masalah hadir upacara, banyak lagi di masalah lain-lain. Mungkin ada unsur masalah ada hubungan antara guru sama guru yang kurang paham. Iya. Mungkin ya maksudnya itu ada perselisihan di antara guru mungkin ya. Jadi tantangannya kita di situ sangat beratnya apa? Gimana caranya supaya bisa bersatu? Misalnya Kolaborasi. iya, misalnya diadakan rapat kan? Iya. Ketika rapat itu tidak saling menyalahkan ataupun merasa ada yang pro dan kontra, ada terpisah-pisah kelompok ini ya. Seperti yang pernah terjadi juga adanya perselisihan di antara kawan. Jadi kita itu tidak ikut dalam satu pihak. Kita berusaha untuk gimana caranya mereka itu bisa sama-sama. Ya cara sama-sama itu dengan sering-sering mengadakan perkumpulan atau rapat tadi ya. Masing-masing kita kumpul bercerita apa terjadi permasalahan apa. Misalnya di bagian sore kan sering merasa cemburu kalau pagi begini. Iya Kalau benar. sore begini. Iya. Nah, jadi kita ngambil keputusan misalnya kayak kemarin ada kegiatan yang Rabu yang kita baca doa selamat Rabu di bulan Harba terakhir itu. Itu kan terjadi karena kita mau menggabungkan kegiatan itu kan mengganggu sekolah, otomatis yang pagi mengadakan kegiatan, yang siang mengadakan kegiatan, kayaknya terpecah dua. Iya. Masing-masing punya apa? Itu kan suatu dilema bagi kita kan. Kok satu sekolah kok bisa pecah jadi dua. Nah, jadi tantangannya itu memang berat. Nah, cara kita untuk mengatasinya itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dijadikan satu, tidak boleh dibelah-belah, tidak boleh. Biarlah kita bergabung mencari waktu di suatu waktu yang bisa kita gabungkan sehingga kegiatan kita dapat dilakukan secara bersama-sama. Baik
Bu. Berarti ada berbagai kasus lah ceritanya Ya. kan. Nah, jadi apakah ibu menyelesaikan masalah itu di waktu sedang berlangsungnya kasus, atau ibu menyelesaikan masalah itu di jadwal-jadwal tertentu gitu? Kalau sesuai kasus-kasus yang tadi itu setelah terjadi gitu ya, seperti kemarin terjadinya pelaksanaan kegiatan 2 waktu pada kita satu sekolah. Setelah itu baru Langsung kita ya, setelah selesai, misalnya kan hari ini pagi, sore pagi, besok Besok baru kita solusi. kalau nggak salah di hari Seninnya kita rapatkan. Jadi kalau seandainya ada kegiatan ya jangan buat masing-masing, itu diambil suatu hari setelah terjadi. Biar nampak kebersamaannya ya, Bu. Ah. Jadi Bu, dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu menunjuk seseorang yang membantu, atau untuk supaya keputusan yang diambil itu lebih tepat, atau adakah seseorang atau melibatkan pihak-pihak tertentu lah? Kalau untuk mengambil keputusan tentu saja kita bersama-sama melibatkan semua pihak yang ada. Semua di pihak situ. ya, Bu, ya? Kita baik guru, baik tenaga kependidikannya, kita semua bermusyawarah untuk mengambil apa yang terbaik. Nah, seperti tadi kan untuk mengadakan kegiatan tentu ditanya kawan-kawan semuanya di situ ya, gimana kedepannya supaya kegiatan itu Apa yang dimau ya, Bu, ya? ya, apa yang kita harapkan bersama itu ya sama-sama kita yang memutuskan. Mungkin udah di akhir pertanyaan mungkin ya, Iya. Bu, ya. Sangat banyak sekali pengalamannya yang Ibu Iya, kasih ke benar. kami. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang Ibu dapat ambil dari pengalaman itu tentang dilema etika ini, Bu? Mungkin dari materi ini ya, dari dilema etika tentunya kita pertama harus bisa melihat masalahnya apa. Terus sudah kita lihat masalah apa, tentu kita lihat siapa yang terlibat di situ. Terus kita mengajak pihak-pihak mana saja yang terlibat tuh mau kita cari keputusannya Ya. dengan melibatkan semua Semua. pihak yang ada di tempat ini atau di sekolah ini lah. Oke, Bu, setelah kami mendengarkan pengalaman Ibu nih, banyak sekali pembelajaran yang kami ambil nih sebagai CGP ke depannya, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap Iya. keputusan yang kita ambil. Semoga ke depannya juga kami bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab juga Iya. nih, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu, udah mau berbagi pengalaman sama kami nih. Maaf sudah merepotkan Iya. Ibu. Bagus kalau kami suka aja didatangi seperti ini. Sering ya, Bu, ya? Iya, sering-sering aja ke sini. Cuman itu pelayanan tempat kami ya seperti ini ada. Ini sudah diterima aja, udah senang ya. Iya, udah berbagi ya, alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih, Bu, ya. Iya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.